Ini Ibu. Mungkin Bu Romoli suara bisa di ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk memaparkan uh, materi tentang penataan urutan pesan atau pengetahuan pembelajaran. Next. Ya. Penataan urutan pesan atau pengetahuan pembelajaran adalah proses pengorganisasian informasi atau materi pembelajaran dalam urutan yang sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami dan dapat efektif disampaikan kepada peserta didik. Tujuan dari penataan urutan pesan ini adalah untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan secara tepat waktu dan terkait dengan topik yang bersangkutan, serta agar peserta didik dapat memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Proses penataan ini meliputi penyusunan rencana pembelajaran, penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, dan penyusunan materi pembelajaran. Lalu apa saja penataan urutan pesan pengetahuan pembelajaran? Penataan urutan pesan pengetahuan pembelajaran dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang pendidik itu terlebih dahulu harus menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa saja ya, suatu proses tujuan pembelajaran itu adalah suatu proses untuk merumuskan dengan jelas dan spesifik apa yang ingin dicapai dengan adanya proses pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh pendidik dalam hal ini seorang guru, misalnya yang ingin dicapai itu apa yang ingin dicapai oleh peserta didik itu apa? Misalnya ada 4, ada misalnya yang ingin dicapai pengetahuannya, bagaimana mohon maaf mungkin suaranya yang ya. Adapun tujuan dari proses pembelajaran, misalnya yang ingin dicapai itu pengetahuan. Jadi tujuan ini berkaitan dengan penguasaan peserta didik terhadap fakta, konsep, atau informasi. Kemudian keterampilan. Tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu tindakan atau aktivitas tertentu. Jadi keterampilan siswa yang ingin dicapai. Kemudian selain itu ada sikap. Jadi tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan pembentukan atau pengembangan sikap positif terhadap sesuatu hal, seperti sikap terhadap lingkungan, kemudian masyarakat, dan agama. Yang terakhir adalah nilai. Tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan pembentukan atau pengembangan nilai-nilai positif dalam diri peserta didik seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi setiap tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dan relevan dengan konteks pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, proses belajar mengajar akan menjadi lebih terarah dan efektif. Next. Yang berikutnya, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah kita menentukan topik yang akan dipelajari dan buat daftar konsep dan topik-topiknya. Jadi topik yang akan dipelajari dan dibuat daftar konsep dan topiknya berdasarkan topik yang akan dipelajari, maka beberapa daftar konsep dan topik sebagai berikut. Ini topik artificial intelligence. Yang ketiga, membuat rancangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi,
Next, kurikulum yang disusun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, minat, serta kecakapan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari karakteristik peserta didik, mengetahui kemampuan dan kekurangan mereka, serta menyesuaikan materi pembelajaran dan metode pengajaran yang cocok untuk peserta didik. Jadi hal ini penting sebelum seorang pendidik itu melakukan proses penyampaian informasi kepada peserta didik terlebih dahulu dalam penyusunan apa namanya bahan ajar itu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, minat peserta didik sehingga pada saat proses transferan informasi itu bisa tepat gitu, jadi lebih efektif begitu. Next. Yang berikutnya, bagian keempat, yaitu susunan materi pembelajaran dengan urutan logis dan efektif. Susunan materi pembelajaran dengan logis dan efektif berarti menyusun materi pembelajaran secara sistematis, terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Susunan materi haruslah logis, yang berarti urutan materi harus disusun dengan baik agar siswa tidak kebingungan saat mengikuti pelajaran. Jadi dalam menyusun materi itu ada tahapan-tahapannya, misalnya dari yang mudah dulu, kemudian baru tingkat sedang dan tingkat sulit seperti itu. Jadi ada urutan-urutannya. Kemudian ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi ada kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sehingga ketika mereka akan mengikuti materi selanjutnya mereka sudah mengenal, sudah punya dasar untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian next. Yang kelima, desain metode pembelajaran yang kreatif dan menarik perhatian. Ya, suatu pendekatan yang mengutamakan kreativitas dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Desain ini melibatkan penggunaan teknik-teknik dan strategi-strategi yang berbeda untuk membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi siswa. Beberapa teknik dan strategi yang dapat digunakan dalam desain metode pembelajaran yang kreatif dan menarik perhatian antara lain adalah ya, ini ada ada 6 ya. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Ini menuntut untuk siswa menjadi lebih aktif gitu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti video, kemudian gambar atau animasi. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang keempat, pembelajaran berdasarkan masalah problem based learning. Yang kelima, pembelajaran dengan menggunakan game edukasi. Yang keenam, pembelajaran melalui pengalaman langsung atau simulasi. Jadi ini merupakan contoh-contoh pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas yang membuat pembelajaran itu menjadi lebih efektif, lebih lama tersimpan di memori peserta didik. Mungkin itu dengan menggunakan desain metode pembelajaran yang kreatif ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar mereka. Selain itu, desain ini juga dapat membantu guru untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam mengajar dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, mungkin Ibu Romoli. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah buat evaluasi untuk memulai pemahaman dan kemajuan peserta didik. Buat evaluasi untuk memulai pemahaman dan kemajuan peserta didik adalah proses penilaian atau pengukuran hasil belajar yang dilakukan untuk menilai pemahaman dan kemajuan peserta didik dalam menguasai materi atau keterampilan yang diajarkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru mengenai tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi yang tepat dan akurat sangat penting sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan peserta didik.
Evaluasi juga membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung kemajuan peserta didik secara optimal. Berikutnya yang ketujuh adalah buat catatan ringkas agar mudah diingat dan digunakan kembali. Maksudnya di sini adalah jadi untuk membantu seseorang agar dapat menyusun informasi atau pengetahuan yang diperoleh secara terstruktur dan mudah diingat. Dengan membuat catatan ringkas, seseorang dapat mengambil inti dari suatu materi atau informasi yang penting dan menyimpannya dalam bentuk yang mudah diakses dan digunakan kembali di kemudian hari. Hal ini akan membantu seseorang untuk lebih efektif dalam pelajari dan mengingat informasi yang diperoleh. Ya. Dengan penataan urutan pesan atau pengetahuan pelajaran yang baik, maka peserta didik akan lebih mudah memahami dan internalisasi konsep-konsep. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa suatu informasi atau pengetahuan harus disusun secara terstruktur dan sistematis agar dapat dipahami dan diingat dengan mudah. Penataan urutan pesan yang baik harus memperhatikan prioritas informasi yang penting, menghindari informasi yang tidak relevan atau tidak perlu, dan menyajikan informasi secara terstruktur dan logis. Lalu berikutnya, dalam penataan urutan pesan juga penting untuk menggunakan teknik seperti membuat catatan ringkas, membuat diagram, atau menggunakan alat bantu lainnya untuk membantu memperjelas dan memudahkan pemahaman informasi yang diberikan. Dengan penataan urutan pesan yang baik, seseorang dapat mempelajari dan mengingat informasi dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih pemaparan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Romauli dan Ibu Rosita atas pemaparannya terkait urutan dalam penataan urutan dalam pesan pembelajaran. Ya, mungkin dari teman-teman ada tanggapan ataupun pertanyaan untuk pemakalah hari ini. Silakan. Oke, silakan Pak Eko, monggo mau bertanya atau ngasih sesuatu, silakan. Ya, terima kasih Mas Yasid. Karena nggak ada yang bertanya, coba saya buka diskusi ya untuk teman-teman ya terkait dengan penataan urutan pesan yang dibawakan oleh rekan Ibu Romauli. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan proses atau teknik untuk apa itu namanya menata urutan pesan pengetahuan atau pembelajaran ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau merancang pembelajaran perlu kita perhatikan urutan pesannya seperti yang sudah dibawakan atau dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya bahwa gaya belajar anak-anak dan teori belajar yang mungkin bisa diterapkan di di peserta didik itu mungkin berbeda-beda. Nah, apakah yang teman-teman paparkan ini itu bisa masuk ke ranah teori belajar yang sudah dipaparkan oleh rekan kita sebelumnya. Misalkan di SMK seperti itu ya yang kaitannya dengan hal prosedural terkait dengan penggunaan alat, proses perbaikan dan sebagainya. Itu
apakah yang teman-teman paparkan ini untuk proses mengurutkan pesannya itu bisa masuk ke misalkan ke teori behavioristik atau tidak? Ataukah jika tidak ada trik-trik tersendiri atau ada cara-cara lain tidak agar proses pengurutan pesan sesuai dengan teori belajar atau gaya belajar peserta didik itu dapat dilaksanakan dan pesan yang ingin kita sampaikan betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu saja Mas Yazid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko atas pembukaan pertanyaan untuk diskusi siang hari ini. Ya. Silakan Ibu Romauli dan Bu Rosita. Sebentar ya. Yang, la yang lain kalau mau nambahin juga boleh ya. Izin menambahkan boleh? Ya, silakan Mas. Langsung saja. Boleh tambah-tambahin terus saja. Biar Oke. Oke, pertanyaannya kan bagaimana terkait tentang urutan dan kaitan urutan pesan dan teori belajar. Kalau saya berpandang dari dunia pendidikan di Indonesia sih sangat sulit ya kita. Sebenarnya bisa berkaitan, cuman untuk pengkarakteristikannya, misalnya di Indonesia ini kan kita seringnya itu pendidikan itu bukan berdasarkan karakter anak per individu, tapi per tingkatan. Misalnya di tingkatan kelas 1 sampai kelas 3 nih teori belajar yang cocok tuh ini. 4 sampai kelas 6 tuh seperti ini. SMP nanti kelas 1 seperti ini. SMP kelas 2, kelas 3. Jadi akhirnya tertemplate lah urutan yang sesuai dengan teori yang sesuai dengan mereka. Jadi kalau saya berpandangan urutan itu bisa kita aplikasikan di teori belajar apapun. Tinggal bagaimana kreativitas kita untuk menggabungkan kedua elemen tersebut. Cuman untuk per individu itu emang bukan sulit sih, nggak bisa terrealisasi. Satu karena kita kalau kita ngelihat lagi dari realita yang ada di dunia di sekolah. Contoh kayak kurikulum 2013 itu kan mewajibkan satu kelas itu tidak lebih dari kalau nggak salah rancangannya itu tidak lebih dari 20 belasan orang satu kelas. Tapi di kenyataannya satu kelas bisa lebih dari 30, bisa ada yang 40 kelas. Nah, itu kan kalau kita mau mengkarakteristikan per individu, gaya belajar per individu, itu sangat-sangat sulit. Ditambah lagi kemampuan gurunya yang mungkin uh, kurang bisa atau belum terlalu paham terhadap karakter anak. Ya karena tadi saya pernah bilang sebelumnya di diskusi kelas bahwa kita itu lahir dari guru-guru yang banyak lahir guru-guru yang bukan sebenarnya pengen jadi guru gitu. Karena tadi guru itu adalah plan kedua atau ketiga atau bahkan kelima, bukan plan pertama. Nah itu sih tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silahkan. ya, terima kasih Mas. Boleh menambahkan sedikit nih, Eko, Mas Adi sama teman-teman. Halo, Mas Yazid, saya boleh Ya, menambahkan? langsung aja Bu, tambahin terus. Kalau perlu, ya lanjut. Ya, silakan Bu Nur. Mati. Ya, saya mau menambahkan sedikit kaitannya tadi yang, ya baik. Benar yang disampaikan Mas Ayu, pada kenyataannya memang susah sekali untuk menyesuaikan setiap karakteristik peserta didik. Tetapi bagaimana
desain pesan pembelajaran itu kan justru rancangan di mana pembelajaran itu juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau terkait dengan pertanyaan Pak Eko tadi dikaitkan dengan teori belajar, tentunya desain pesan pembelajaran itu kan sebuah rancangan bagaimana pesan pembelajaran itu dapat tersampaikan kepada siswa. Nah, tentunya harus juga menyesuaikan teori yang ada gitu, atau menyesuaikan dengan siswanya atau karakteristik siswanya gitu. Jadi prinsip-prinsip yang ada di teori pembelajaran tentunya harus juga terakomodir dalam bagaimana desain perancangan itu dibuat seperti itu. Nah, termasuk kayak karakteristik humanis itu kan kita harus memahami karakteristik peserta didik. Nah, justru ini peran di mana desain pembelajaran itu bisa dirancang, bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik, baik gaya belajarnya ataupun karakteristik yang lain. Nah, ini tergantung bagaimana si perancang itu bisa mengemas dalam sebuah perancangan yang tepat gitu. Artinya kan tidak harus guru itu mengajar siswa satu-satu, tetapi mungkin bisa jadi kontennya diperbanyak sesuai gaya belajar siswa misalkan. Konten materinya, kalau anak yang auditori berarti disiapkan materi konten yang sesuai. Anak yang kinestetik berarti disiapkan media atau konten materi yang sesuai seperti itu. Atau juga bisa melalui proses ataupun hasil produk yang nantinya diharapkan dari desain pembelajaran. Nah, terkait dengan urutan, tentunya harapan dari desain pesan urutan itu kan pesan pembelajaran sampai ke siswa. Tentunya juga kita harus memperhatikan teori-teori pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Jadi tidak terpisahkan karena yang namanya teori belajar dengan perancangan sebuah proses desain pembelajaran tentunya itu dalam satu kesatuan. Begitu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. Gitu ya Pak Eko. Mungkin Ya, mantap sekali jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan, Mas. Oh ya, saya juga ada sedikit pertanyaan sih terkait tentang urutan pesan pembelajaran. Halo, ya terdengar lanjut aja suaranya? Mas. Iya, bisa. Nah, eh, eh, ini pertanyaan saya untuk semua sih terkait urutan pesan kita. Urutan pesan itu kan harus efektif. Salah satunya adalah efektif dan materinya logis. Nah, apakah ada salah satu praktek yang menurut saya tidak efektif dan tidak logis adalah tentang pengadaan buku LKS atau lembar kerja siswa yang mana menurut saya itu uh, kadang apa yang di dalamnya, isi pesan yang di dalamnya sama isi evaluasi yang ada di dalamnya itu tidak sesuai. Nah, menurut teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ada, apakah praktek tersebut harus tetap dipertahankan atau tidak? Atau ada cara lain untuk menyesuaikan si LKS tersebut? Karena menurut saya ya tadi sudah tidak efektif untuk Putus-putus Mas. Mas Azul putus-putus suaranya. Saya coba menjawab ya terkait dengan pengadaan LKS sebagai salah satu media belajar. LKS itu akan efektif menurut saya jika yang membuat itu gurunya sendiri. Jadi guru mengetahui bagaimana karakter siswanya, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana gitu. Jadi disusun sendiri
itu lebih baik. Tetapi kalau misalnya LKS yang eh, diadakan oleh pihak luar sekolah, maka itu akan tidak efektif. Saya juga pernah menemui seperti itu. Jadi ada ketidaksesuaian gitu antara apa namanya rangkuman materi yang disajikan dengan eh, soal evaluasi di belakangnya gitu. Sedangkan untuk saat ini ya eh, media atau bahan ajar itu sudah bisa bermacam-macam gitu. Jadi eh, guru sudah mulai bisa untuk melakukan model pembelajaran yang lebih kreatif, misalnya dengan memanfaatkan eh, modul yang dibuat oleh guru itu sendiri atau berbasis smartphone, misalnya modul elektronik seperti itu. Ya, jadi eh, tadi yang terkait itu menurut saya seperti itu. Jadi akan efektif jika gurunya sendiri yang merancang sendiri, menyesuaikan dengan karakteristik siswanya, kemudian dengan budaya, dengan ketersediaan eh, sarana prasarana di sekolahnya, kondisi siswanya seperti itu. Ini itu dari saya. Ya, tapi memang masa memungkinkan sih Bu, kita aja sebagai guru kadang dengan beban administrasi itu aja sudah cukup ini ya, menyita waktu. Kalau disuruh menyusun LKS itu apa Anda ini menyulitkan bagi guru-guru? Kalau saya sih malah setuju. Ya, gimana Mas? Karena menurut saya, ini pandangan saya pribadi ya, tentang kinerja guru di Indonesia itu masih sangat kurang. Karena kalau misalnya kita berpandang dari negara-negara yang sudah maju, contoh aja Jepang. Jepang itu planner atau kita sebut kadang RPP, mereka itu dirancang lebih lengkap, lebih mendetail daripada kita di Indonesia. Kita di Indonesia kalau disuruh bikin RPP, saya yakin 85% guru itu menggunakan Google dan searching, Kopas, itu sangat-sangat pasti itu. Karena orang tua saya juga kayak gitu kan. Kebetulan orang tua saya dua-duanya guru. Nah, jadi kinerjanya bukan sebenarnya untuk pembuatan modul LKS itu oleh guru itu udah seharusnya, cuman ya tadi karena menilai kinerja guru-guru yang mungkin pada saat dicetak itu tidak pernah diajarkan untuk bagaimana merancang LKS yang singkat, padat, jelas, ataupun merancang modul yang tepat untuk siswa, itu tidak ada menurut saya. Atau tidak pernah diterapkan, atau tidak pernah diajarkan terus-menerus. Sehingga ya tadi ketika dibilang menumpukin pekerjaan, ya itu memang udah pekerjaan guru, cuman ya tadi. Dan itu juga menurut saya banyak faktor lain yang menyebabkan kenapa si guru atau si pendidik itu kinerjanya tidak maksimal karena tadi salah satunya kan administrasi udah begini ini banyak yang sangat dipikirkan ya. Saya sering berpandangan seperti ini, kenapa guru itu tidak pernah fokus mengajar atau tidak pernah ini. Kita anggap di Indonesia ini ya kesejahteraan guru itu sangat-sangat kurang. Jadi gimana dia mau fokus ngajar kalau misalnya dalam pikiran dia di kelas itu mau makan apa nih ntar sore. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya ada penurunannya. Contoh kayak di Jepang itu guru tuh lumayan dipandang bagus, pekerjaan yang dipandang bagus. Habis itu di Korea Selatan itu PNS di tenaga pendidikan itu dengan gaji tertinggi. Nah, di Finlandia guru sangat sejahtera. Nah, kita ngeliat dari negara-negara tersebut, ketika kayak gini deh, kita pribadi deh, kalau misalnya kita ngajar nih, kita tenang, nggak ada yang dipikirin lain. Kayaknya apapun tugasnya, apapun kendalanya, itu apapun perintahnya, kita harus bikin modul, kita bikin kayaknya bakal tenang gitu. Tapi kalau misalnya kita masih banyak pikiran lain, akhirnya